Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Tenang sekali, saya Hani Fabila kembali menjumpai Anda dalam bincang hari ini. Dan tentu saja hari ini Hani kedatangan tamu spesial yang luar biasa. Nanti kita akan bincang-bincang nih ya. Sudah ada, pokoknya cantik sekali hari ini ibunya. Kita hanya akan kasih clue bahwa hari ini adalah kita akan bahas tentang Hari Olahraga Nasional. Siapakah beliau? Kita akan perkenalkan, namun terlebih dahulu ini di Luar Sultan atau pemirsa Sultan TV di rumah. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @sultantv.co atau juga Anda bisa langsung tonton siaran kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Kita akan bincang-bincang santai hari ini, bincang-bincang seru pastinya tentu saja hari ini, dan tentu saja setiap harinya bincang hari ini akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Dan hari ini juga spesial sekali, kita kedatangan narasumber yang Hani semangat sekali, tapi sebelumnya Hani sudah pernah bertemu nih ya dengan narasumber kita hari ini, dan kita akan sapa langsung saja ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sudah ada Ibu Ai Susana Ai Dewi Susana. Ai Dewi Susana. Oke, siap. Nah, itu susah nama namanya. lengkapnya Ibu Ai Dewi Susana dari Sekretaris Dispora Provinsi Banten, Bu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu sebelumnya. Hani ucapkan sudah hadir di sini. Kita akan ngobrol santai hari ini, Bu. Tidak apa-apa ya, Bu ya. Oke, apa kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi perjalanan gimana? Macet kah? Lancar Masar deh. atau gimana? Hampir nyasar kita ya. Tapi nggak nyasar kan? Enggak. Berangkatnya dari mana, Bu? Dari kantor, dari KP3B. Bingung sih, ada belok kiri belok kanan. Ini ketika ke kanan, tahu lurus, belok, baru kelihatan. Baru sini gitu ya. Ada di sini. Tapi tadi belum lihat, udah sampai ke Aku Sultan lewat Center. aku sih kayaknya seperti Sultan TV, tapi lewat dulu gitu. Cari parkiran sini baru belok. Oke, siap-siap. Tapi alhamdulillah sudah sampai sini ya, Bu ya. Ini pertama kalinya ke Sultan TV, Bu? Iya, untuk pertama kali. Pertama kalinya. Oke, karena pertama kalinya berarti spesial banget ya. Ini juga sangat berterima kasih Bu sudah mau diundang ke sini, sudah hadir juga bersama kami, terus juga sudah mau sharing-sharing berserta pemirsa Sultan TV di rumah. Pastinya tentu saja hari ini kita akan bahas tema yang unik karena hari ini adalah Hari Olahraga Nasional. Hani ucapkan terlebih dahulu selamat Hari Olahraga Nasional yang ke-38 ya? 38. Tadi Ibu bilang 38. Oke, luar biasa, ini sudah 38 tahun. Sebelum ke situ Hani ingin tahu terlebih dahulu nih Ibu, aktivitas Ibu mungkin setiap harinya kan ada saja ya kegiatan atau aktivitas, apalagi Ibu selaku sekretaris dari Dispora Provinsi Banten. Aktivitas Ibu seperti apa nih, kegiatan setiap hari atau mungkin yang dilakukan untuk setiap harinya seperti apa? Kalau rutinitas ya, ya saya ucapkan dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk kegiatan kita seperti biasa, walaupun di masa pandemi seperti ini ya, karena memang kita bekerja pun tidak 100% full dalam 1 bulan itu, karena kita ada pembagian piket ya. Kalau sekretariat itu 1 minggu 2 kali. Oke. Kita gilir lah, semua 1 minggu 2 kali, sehingga apa yang menjadi protokol kesehatan 3M itu bisa terpenuhi ya kan? Baik. Masker, menjaga jarak, mencuci Tangan. tangan. Nah itu alhamdulillah sih kegiatan kita berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga untuk sementara untuk di Dispora tidak mengganggu ya. Oke, berarti setiap hari Ibu juga ada aktivitas ke Dispora juga, kegiatan-kegiatannya juga selalu, walaupun memang sekarang di tengah-tengah pandemi gitu Bu ya, katakanlah gitu. Karena memang harus berjalannya aktivitas, tidak boleh mandek atau bisa walaupun mungkin atau kita sempat work from home atau work. Oh iya, kita sempat dan memang ada beberapa kita juga WFH kegiatan ya. WFH juga, tapi ada WFO juga. WFO itu seminggu 2 kali kita. Oh, seminggu 2 kali aja. Seminggu 2 Berarti kali. sisanya work from home. Oke, luar biasa, ini aktivitasnya terus. Sama nih, Hani juga selalu aktivitas di setiap hari nih Bu ya. Oke, Ibu kan Ibu aktivitasnya cukup padatnya sebagai sekretaris daerah. Ibu gimana perasaannya nih Bu, selaku dari sekretaris Dispora sendiri? Dengan aktivitas sekarang saya alhamdulillah sih untuk bisa menjaga kesehatan.
menjaga kesehatan gitu kan untuk menghadapi musibah ini ya. Baik. Saya selalu mengingatkan pada teman-teman untuk selalu bisa memenuhi protokol kesehatan ini walau bagaimanapun kita, karena memang tidak terlihat ya virus ini. Bener Bu. Mana kita musuh, mana kita lawan juga kita nggak tahu. Yang penting sih kita berupaya untuk bisa menyelaraskan lah ya dengan kondisi pandemi ini. Kalau kita ketakutan pun khawatir imun kita malah akan turun ya gitu. Kita berupaya tetap optimis dengan kondisi begini. Ya alhamdulillah rekan-rekan di kantor pun bekerja seperti biasa gitu, bisa menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan baik. Benar sih Bu, mau nggak mau nih karena memang virusnya juga sudah hadir di sini gitu. Yang kita ketahui sudah beberapa bulan yang lalu. Ditambah yang sekarang, bulan ini tambah. Ya. Ini cukup prihatin sih Bu. Kalau Handi sendiri memang melihatnya kayak prihatin aja gitu. Mungkin ini juga harus ada kesadaran dari masyarakat, dari pemerintah juga gitu. Pemerintah padahal sudah berlakukan mungkin PSBB sepertinya katanya di Kota Serang akan mulai besok. Ya, atau mungkin karena memang sebelum untuk juga Banten sudah sudah mulai kan ya di seluruh kabupaten kota. Nah ini juga untuk kepentingan bersama juga, jangan lupa juga ini Hani tidak bosan untuk mengingatkan pemirsa Sultan TV di rumah bahwa 3M tadi yang Ibu Ai katakan, bahwa mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak itu penting sekali, jangan ada kerumunan. Dan tadi juga Ibu kesini gunakan masker Bu ya. Kita juga sudah jaga jarak nih Bu. Sudah jaga jarak hari ini. Nah, luar biasa. Ibu Ai Dewi Susana ini merupakan sekretaris dari Dispora Provinsi Banten, pemirsa Sultan TV yang hari ini insya Allah kita akan bincang-bincang tentang sambut Hari Olahraga Nasional, tumbuhkan semangat olahraga. Nih Bu, semangat olahraga. Kalau Hani sebenarnya malas olahraga Bu. Kalau Hani ini ya Bu ya. Kalau Hani nggak tahu, kalau Ibu kalau aktivitas olahraga nggak? Untuk masa pandemi ini ada sering sepedahan sih ya. Sepedaan. Iya, walaupun nggak banyak, aku tidak pernah ikut sama komunitas yang banyak, tapi paling tidak menyempatkan dalam 1 minggu itu 2 kali. Dan 1 jam, paling lama 1 jam. 1 jam aku sepedahan, kembali aktivitas. Tetap pakai masker kalau sepedahan? Pakai masker atau pakai facial? Enggak, ya pakai facial, pakai masker gitu. Ya tetap untuk menjaga itu. Makanya aku hindari kerumunan itu gitu. Khawatir dengan kondisi sekarang ya. Takut ya Bu ya, benar masih ada khawatir walaupun ya memang kondisinya juga ini belum sepenuhnya pulih gitu kan, karena memang ada di sekitar kita gitu virusnya. Nah ini kalau olahraga Ibu kan setiap hari, setiap 2 minggu, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Itu sepedahan aja ya? Sepedahan aja. Lari sih udah nggak kuat ya karena memang usia, paling nggak jalan kaki. Perasaan kayak masih muda deh gitu. Masih muda. Ibu masih terlihat muda lah Bu, serius. Masa yang benar, orang anaknya udah lulus kuliah. Oke, Ibu, kita beralih sambut lagi kita ke Hari Olahraga Nasional hari ini Bu ya. Melihat itu kan Ibu selaku sekretaris dari Dispora. Nah, terima kasih sebelumnya juga Hani ucapkan kepada Ibu sudah hadir, sudah ingin berbincang mengenai hal ini juga. Terima kasih juga pemirsa Sultan TV sudah menyaksikan juga. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ini mengenai sambut Hari Olahraga Nasional, tumbuhkan semangat olahraga. Sebelum ke situ Hani ingin tahu nih Bu, terlebih dahulu mungkin pemirsa juga ingin tahu kalau tugas dari seorang sekretaris Dispora sendiri di Provinsi Banten Ibu seperti apa nih Bu, tugasnya atau kegiatannya? Kalau saya sih lebih ke di kantor ya, karena kan memang sekretaris itu mungkin wakil dari kepala ya, karena lebih sering mewakili tugas-tugasnya itu. Kalau untuk secara teknis kepada bidang-bidang, karena di kita itu kan ada bidang pemberdayaan olahraga, bidang prestasi, dan ada badan balai ya, UPT, PPO itu khusus untuk menangani pelajar. Jadi kita ada pusat pelatihan pembinaan pelajar yang terpusatkan gitu. Itu atletnya di kita ada sekitar 89 orang. Atletnya? Atlet pelajar. Pelajar. Oh, rentang usianya SMP sampai SMA. Jadi kalau usianya sudah di atas udah kelas 3, dia sudah tidak bisa mengikuti pekan olahraga yang bersifat nasional. Karena memang sudah lulus ya, mendekati lulus ya. Ada 10 cabur kita yang di PPLP itu. 10 cabang olahraga. Oke, luar biasa. Beberapa di antaranya apa saja Bu? Tinju ya, atletik, taekwondo, sepak takraw, karate, taekwondo, judo, angkat besi,
sama gulat ya, ada Gulat. pencaksilat. Oke, pencaksilat. Oke, luar biasa. Ini banyak sekali sih. Banyak sekali Ada itu. 10 cabang Ada olahraga? 10 cabang olahraga. Oke, berarti Ibu aktivitasnya, tugasnya sebagai sekretaris kebanyakan lebih banyak di kantor Ibu ya? Lebih banyak di kantor. kantor, Tapi tapi- karena yang membina itu kan masing-masing sudah ada tugasnya. Oke, tapi sesekali Ibu juga, kita kan sempat bertemu di lapangan juga nih Bu. Iya, sama kan saya Sama-sama. juga mewakili di Oh, waktu berarti Pak Dede juga Pak ya. Oke, berarti ke lapangan juga walaupun memang apa namanya ada, tapi selama ini kan kegiatan-kegiatan juga kan belum ya Bu ya, kalau di masa yang sekarang pandemi Iya, kegiatan yang di luar ada di luar kantor nggak ada, karena ada beberapa kegiatan yang kita off kan mengingat pandemi ini, dan kita tidak berupaya untuk tidak mengumpulkan kerumunan massa itu untuk menghindari musibah dari pandemi ini. Oke, jadi sebisa mungkin juga dari Dispora juga ini mematuhi aturan dari pemerintah pusat ya Bu ya, mau nggak mau kan gitu. Kita harus ikuti. Iya, karena memang masih banyak ini juga kita prihatin juga karena sempat kemarin tuh ada kabar kan dari Banten sendiri, bahkan di Serang, Kabupaten Serang itu dari zonanya orange lagi. Udah gitu orange kan. ya. Dari yang Kabupaten Tangerang ya, Kota Tangerang, Kota Tangerang merah. kan udah zona merah gitu. Di Banten sendiri Hani, wah ini jadi Yang takut sempat lagi kuning gitu ya, ya, kita sempat kuning. gitu, sempat kuning tapi ternyata sekarang malah bertambah lagi gitu. Iya. Aduh, ya Hani juga ini jadi perhatian bersama juga nih pemirsa Sultan TV. Jangan lupa juga untuk terus tadi terapkan protokol kesehatan dan juga ya olahraga juga penting gak sih? Iya. Ibu, menurut Ibu olahraga penting gak Bu? Bagi saya sih sangat penting, Di karena masa memang sekarang? tidak di masa sekarang, sebelumnya sangat penting untuk kebugaran kita ya, untuk kesehatan kita. Karena ya memang saya hobi ya dari sejak kecil, dari SD, SMA, SMP gitu. Ya memang hobi. Olahraga. Hobi Tapi olahraga. bukan atlet kan Bu? Jangan-jangan atlet lagi. Gimana nih? Atlet sih bukan, tapi aku pernah Atlet bukan? ngewakilin dulu sih masih Jawa Barat ya. Oke. Pernah ikut Porda kalau dulu ya. Mewakili Kabupaten Serang di Cabang apa olahraganya? basket. Nggak percaya. Nggak percaya ya. Orang kecil begini. Serius sih Bu? Serius. Bener? Iya. Tapi waktu pas masih Jawa Barat ya? Iya, masih waktu itu aku SMA ya. SMP, Oh, SMP. SMP, SMA ya ikutlah. Dulu sih masih Jawa Luar Barat, biasa. belum berpisah ya Bantennya. Wah, Tapi ternyata memang kita kalahnya sama Tangerang lah. Tangerang dari dulu udah jago-jago sih. jago semua ya. Oke, itu Ibu sempat apa namanya? Emang karena suka juga dari dunia Suka. olahraga ya, dari Ya, kecil. dari ya. kecil ya volley gitu kan. Aku pernah lari juga, itu atletik gitu kan. Itu zaman SD sih. Lari, atletik, oke. Oh, tapi Iya, emang seneng-seneng. aktivitasnya di olahraga lumayan cukup banyak gitu ya kan. Kalau Hani mungkin apa? Kalau Hani makan sendiri, kalau Hani sendiri kita kalau pengen apa namanya bilang kalau jarang banget termasuk yang olahraga gitu. Cuma kalau mungkin kalau Hani ada keperluan apa misalnya kalau mau pengen mendaki gunung kan harus ini ya badannya gitu nggak boleh kaku gitu kan. Iya. Jadi kayak 1 bulan sebelumnya harus berlari gitu baru. Iya. Kalau ada kepentingan aja. Padahal menurut Ibu olahraga penting banget gak sih? Iya. Apakah memang harus seminggu sekali atau seperti apa? Kalau bisa sih rutin ya, artinya nggak perlu yang berat gitu kan. Kalau senam kecil-kecil juga kan ya, atau aerobik, atau kan sekarang banyak tuh Oke. di YouTube apa gitu kan, kita bisa ngikutin geraknya gitu kan. Ya, Insya Allah sih badan kita paling Sehat. tidak imun kita masih bisa. Ibu juga masih sehat aja ini. Alhamdulillah. Mungkin gara-gara olahraga juga. Ya banyak itulah. Banyak. Yang pasti sih bersyukur lah ya. Bersyukur ya, harus Itu. bahagia terus Iya, ya, Bu. bahagia. Beneran. Intinya itu bahagia. Ini nih bener nih. Iya, aduh Ibu ngingetin Hani terus. Maksudnya kayak menegur Hani gitu, hari ini harus ya bersyukur, bahagia gitu. Dibarengi olahraga pastinya. Nanti Hani cobain lah Bu, harus olahraga ya Bu ya. Seperti Ibu kan setiap minggunya Ya. 2 kali dalam 1 minggu ya, minimalnya boleh lah. Kalau menurut Ibu nih yang paling mudah deh kira-kira untuk misalkan Hani biar olahraga atau biar mau apa sih olahraga yang paling mudah? Jalan aja, jalan. Jalan, Mm-mm. berjalan aja. Jalan Harus aja. jauh. Ya, Nggak. 15 menit, 30 menit lah kita upayakan. Jalan santai aja. Di komplek gitu. Komplek gitu kan, sambil ya Pagi-pagi. pagi-pagi gitu. Sore, kalau sore bagus Bu. Boleh, kalau memang nggak sempat pagi ya sore gitu. Lumayan sih berkeringat juga. Ingat ya. Oh, yang penting mah ada Ada gerak lah ya. keluar gerakan keringat gitu. Jangan rebahan aja ya, pemirsa.
Kan kalau sekarang malah anak-anak tuh lebih seneng rebahan sambil main gadget. Tapi sekarang juga kan gadget juga kan ada yang Bisa ya? bisa e-sport Iya, itu kan sudah masuk iya. olahraga prestasi juga. Berarti di kamar juga bisa dan kita bisa olahraga, lakuin aktivitas Iya. kan? Oke, luar biasa. Nah, pemirsa Sultan TV, kita akan bahas lagi tentang, tentu saja kita akan menginti pembahasan mengenai sambut olahraga nasional, tumbuhkan semangat olahraga. Nanti di segmen selanjutnya tetap bersama kami di Bincang Hari Ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Hari Ini. Dan tentu saja masih dengan narasumber hari ini yang luar biasa. Sudah ada Ibu Ai Dewi Zuzana, ini dari Sekretaris Dispora Provinsi Banten. Kita akan bahas hari ini tentang sambut Hari Olahraga Nasional, tumbuhkan semangat olahraga. Namun sebelum ke situ, Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Mungkin yang di rumah pemirsa Sultan TV sambil minum kopi atau juga sambil minum teh, atau Anda juga bisa sambil work from home atau sambil yang beraktivitas seperti biasa, bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, karena hari ini kita masih akan bincang-bincang mengenai Hari Olahraga Nasional. Nah, Ibu, kita masih bincang-bincang lagi hari ini, Bu ya. Ibu masih semangat ya, Bu ya? Semangat. Semangat terus ya. Tadi kita sudah bahas-bahas juga aktivitas Ibu seperti apa, kegiatan olahraga Ibu seperti apa. Tadi juga ternyata Ibu mulai cukup aktif gitu ya, walaupun memang di masa pandemi seperti ini gitu. Bahkan yang Hadi sendiri malas sekali untuk olahraga, tapi Ibu bersepeda lah, menyempatkan waktu dalam 1 minggu itu 2 kali untuk bersepeda, luar biasa. Ibu juga katakan tadi, Ibu Ai bilang bahwa berolahraga merupakan kegiatan yang bagus untuk kebugaran tubuh. Ya Bu ya, benar ya. Nah, ini kita hari ini kan bertepatan dengan Hari olahraga
nasional. Tadi Ibu bilang yang ke-38. Oke, sudah sejauh ini nih Bu. Nih ya, Iya, kita hanya udah lihat. lama banget ya. Iya. Sudah lama berarti. Ibu sendiri kan di Dispora ini sudah berapa lama kalau hanya boleh tahu? Aku dari awal 2017 ya sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke, 17, 18, Hampir 4 tahun ya. 4 tahun, hampir 4 tahun. Oke. Nah, ini biasanya Ibu momen-momen hari olahraga nasional di Dispora sendiri ini kan memang di setiap tanggal 9 Setiap tanggal 9 bulan September. bulan September. Oke. Nah, ini kegiatan-kegiatannya tuh seperti apa sih Bu? Kalau diceritakan hari olahraga nasional itu biasanya? Kalau biasanya sih sebelum tahun-tahun kemarin kita ada apa ya, ada kejuaraan-kejuaraan juga ya, Oke. kejuaraan-kejuaraan. Cuma karena masa pandemi ini akhirnya kita off, Oke. hanya seremonial aja ya, karena malam ini kalau tidak salah pukul 7 itu akan ada upacara secara virtual dari Kemenpora Hari ini. hari ini. Oke. Hari ini. Nah, 34 provinsi semua hadir gitu. Nah, untuk yang lainnya kita biasanya ada event-event itu dikaitkan dengan hari 17 Agustus biasanya. Oke. Jadi Ornas dikaitkan. Kita suka ada di antar OPD itu kita ada lomba-lomba. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke. Kalau tahun ini karena masa pandemi akhirnya kita tidak melaksanakan itu. Oke. Berarti perbedaannya cukup jauh nggak Bu dari yang Jauh sekali sebelum ya. masa pandemi dengan yang Jauh sekarang? sekali. Jauh sekali karena memang tidak ada aktivitas-aktivitas lain, dan untuk para atlet pun sekarang mereka melakukan pelatihan secara mandiri ya di rumah masing-masing gitu. Oke. Yang biasanya terpusat di PPLP itu untuk sementara kita pulangkan, tapi mereka tetap berlatih di rumah masing-masing. Baik. Berarti memang perbedaannya cukup signifikan dan jauh sekali gitu Jauh ya. Dari yang sekali. biasanya katakanlah Ibu di tahun-tahun sebelumnya jika Hari Olahraga Nasional atau Haornas katakanlah Adalah itu ada kegiatan-kegiatan. kegiatan khusus. Tadi ada antar lomba OPD, antar OPD ada lomba gitu Iya, bahkan ada, ya, Bu ya. ada bas, ada volley, Hah? ada futsal Oke. biasanya gitu kan. Biasanya, oke. catur, tenis meja gitu. Itu pas ketika hari H-nya Haornas atau biasanya Enggak, biasanya hanya rangkaian. serangkaian acara, nanti ada acara puncak Iya, ada. gitu ya. Oke, itu rutin dilakukan setiap tahunnya Bu sebelumnya? Ya, sudah beberapa tahun ini rutin. Nah, kan sekarang perbedaannya kan cukup jauh karena memang sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu aktif gitu ya. Dari Dispora sendiri ada kegiatan khusus gitu kan. Kegiatan-kegiatan tadi ada kalau atletnya sendiri ikut berkecimpung? Enggak. Kalau atletnya itu kan kita hanya mereka ikut di kejuaraan-kejuaraan Oke. nasional atau yang lainnya. Kan kalau di Dispora itu ada event 2 tahunan ya, pekan olahraga nasional untuk nasionalnya. Nah, untuk daerahnya pekan olahraga daerah. Oh, itu 2 tahunan juga 2 bukan? tahunan juga. Oke. Jadi harusnya tahun ini kita melaksanakan pekan olahraga daerah, Oke. harusnya, tapi karena pandemi akhirnya kita tiadakan. Rencananya tahun depan, dan tahun depan juga di bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober apa September ya kalau nggak salah, itu mau ada pekan olahraga nasional juga. PON kan Bu? Bukan Bukan. pelajar, pekan yang pelajar. pelajar. Oh, ini yang pelajarnya. Oke. PON-nya juga kalau nggak PON-nya salah juga kan di bulan November. November itu. Oktober. Harusnya kan Bu? Harusnya tahun ini. Tahun ini, Harusnya tapi tahun ini diundur atau diundur. dibatalkan diundur. diundur di 2021. Oke. Yang rencananya akan di Papua. Harusnya rencana akan di Papua tahun ini. Tahun depan pun kalau Tetap? tetap di Papua. Oke, luar biasa. Berarti jauh sekali jika dilihat dari perbedaan yang di masa yang Iya. sebelum itu gitu Bu ya. Aktifnya juga luar biasa aktif ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Kondisinya juga Kondisi kalau untuk atlet kan tidak bisa off ya, tidak bisa berhenti untuk tidak berlatih. Untuk tidak berhenti berlatih. Sehingga kalau berhenti dia akan berubah gitu. Oke. Aktivitas dia, prestasi dia gitu kan akan berubah itu secara otomatis gitu. Makanya walaupun kita tidak dipusatkan latihan itu, khususnya PPLP ya, di rumah masing-masing mereka tetap berlatih sesuai dengan petunjuk pelatih masing-masing. Oke, berarti kalau yang tahun sebelumnya berarti selalu ada kayak pembinaan, kemudian juga pelatihan juga dari Ada. pelatih gitu Ada. ya. Karena memang Karena itu memang diharuskan. rutinitas, tiap hari itu Haruskan rutinitas. setiap Mereka hari, walaupun oke. bersekolah itu
pulang sekolah atau sore atau pagi sebelum berangkat sekolah mereka tetap berlatih. Oke, luar biasa aktif ya. Nah, kemudian perbedaannya ketika hari ini gitu. Hari ini kan mereka tidak sekolah di apa ya istilahnya, sekolah di Daring juga. dari latihan pun secara daring, virtual. Jadi petunjuknya sudah dari pelatih masing-masing lah. Oke. Nah, ini kan tahun ini berarti yang sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Karena kan kita tahu bahwa virus datang ke Indonesia itu sekitar bulan Maret ya Bu ya, akhir Maret. Boomingnya Maret Boomingnya ya. Maret itu. Tapi sebetulnya di hari Oh, awal tahun juga sudah ya. ada gitu ya. Walaupun sempat di awal tahun kayak nggak akan masuk katanya gitu kan, ada yang bilang nggak akan Terlalu masuk percaya diri. virus ke Indonesia, katanya nggak akan masuk. Tapi ternyata di akhir Maret itu ada kasus satu terkonfirmasi positif, itu tepatnya di Depok ya Bu ya. Dan itu kan jadi kayak panik sendiri, kemudian juga takut sendiri, sampai akhirnya kemudian di bulan selanjutnya Maret, katakanlah April, Mei, Juni, Juli, itu sekitar 5 bulan ya Bu ya. 5 bulan itu kan otomatis kayak mati total, bukan mati total, apa ya? Ya kita lihat semua lini sektor ya Bu ya. Semua lini sektor hampir semua terdampak gitu. Tak terkecuali mungkin kegiatan atau aktivitas olahraga gitu kan. Nah, dilihat dari situ kan berarti sangat berpengaruh sekali ini pandeminya gitu kan. Kita melihat bahwa biasanya yang ada aktivitas, katakanlah atlet harus berlatih, oleh pelatih dilatih, harus punya target sekian atau target apa, harus ada kegiatan ini, dan bahkan dari PON sendiri kan juga diundur gitu kan. Bahkan atau sempat ada isu dikabarkan batal katanya gitu kan, isunya batal tapi ternyata akan diundur untuk tahun selanjutnya katanya gitu. Nah, ini kan juga kita melihatnya wah luar biasa gitu, pandemi ini bisa membuat semua mati total, lumpuh, tapi kan kita juga bisa apa ya, kita ada hikmah di balik itu gitu, ada sesuatu yang memang kita bisa lakukan gitu walaupun harus tetap produktif. Nah Bu, di masa-masa pandemi kan di tahun ini mungkin dari Dispora juga kan dari Dispora sendiri di kantornya ada WFH dan juga work from office, walaupun memang seminggu itu sekitar 2 kali kan. Nah, itu kegiatan atau produktivitas dari anggota staff, kemudian juga para atlet dan juga kegiatan Disporanya di masa-masa yang tahun ini seperti apa nih Bu? Tetap berjalan biasa, hanya memang kan hanya berubah karena WFO atau memang WFH gitu kan. Tapi semua berjalan dengan lancar, tidak ada artinya ya mungkin kendala sih ada ya, tapi memang tidak terlalu signifikan lah gitu. Tidak sulit Bu? Tidak sulit. Oke. Karena semua sudah mempunyai tugasnya ya, sudah mempunyai tugas masing-masing untuk membinanya, atlet atau apa yang lain gitu. Semua berjalan dengan baik. Berarti program kerja atau yang akan dilaunchingkan harusnya tahun ini Bu, apa saja Bu yang dibatalkan ternyata? Ya itu pekan olahraga Daerah? Sama ada kejuaraan-kejuaraan yang lain. Semua di off kan. Artinya kemungkinan di tahun depan, dan itu pun kita lihat ya, Tidak tahu kan? tidak tahu juga ini pandeminya akan berlanjut terus atau akan memang berhenti sampai lusa nih, kita kan nggak tahu. Kita berdoa saja Berdoa ya, saja. karena memang kita melihat juga di masa yang sekarang muncul lagi gitu. Ketika berapa bulan itu kita pandemi, dikatakan disuruh hashtag di rumah saja, tidak boleh kemana-mana gitu, hashtag Ya tidak memang boleh. kita harus ikuti ya aturan itu ya, walau bagaimanapun, karena memang kasihan juga rumah sakit sudah penuh Juga, iya. Nah sekarang sudah masanya, sempat bulan kemarin ya, Agustus kalau tidak salah, itu kan dari pemerintah pusat bilang bahwa ini adalah masanya kenormalan baru katanya gitu, ada adaptasi baru, kemudian juga ada secerca harapan bahwa kegiatan-kegiatan juga bisa aktivitas seperti biasa, namun tetap melakukan protokol kesehatan dari mulai tadi 3M tersebut gitu. Nah ini juga sudah mulai kayak sudah ada kegiatan aktivitas ekonomi, contohnya mungkin dari kafe-kafe sudah mulai dibuka ya Bu ya, kemudian juga dari masyarakatnya juga mungkin yang berjualan itu tuh sudah mulai ada, walaupun memang masih sepi. Kayak kegiatan kemarin Hadi sempat berbincang juga dengan Pak Wakil Rektor di sini, lembaga pendidikan sendiri kan belum boleh nih Bu, kayak untuk kampus tidak boleh. atau SMA, SMP juga kan Belum. masih ya Bu ya, masih kegiatan di rumah saja, masih harus daring juga, masih harus secara virtual juga. Nah, untuk kemudian di Dispora sendiri kan juga memang kegiatannya atau mungkin cara dari produktivitas melatih, mungkin dari pelatih ke para atletnya gitu, untuk mengkonsistenkan gitu kan susah nih Bu, kan masanya sekarang masa pandemi, mereka kan tidak bertemu katakanlah, kemudian
harus menggunakan daring. Apakah olahraganya gunakan daring atau seperti apa nih Bu? Artinya Diceritakan. gini, mereka itu tetap mengikuti program apa yang sudah diarahkan oleh Oke. pelatih kan ya. Hmm. Nah, mereka berlatih sendiri dengan metode-metode yang sudah diterapkan. Oke. Nah, hasilnya itu mereka sampaikan kepada pelatih bahwa mereka melakukan itu. Ya di audio visual kan kali ya, Divideokan, divideokan oh. lalu dikirim ke pelatih. Oh, di video. Gimana caranya percaya pelatih sih nggak sih, kayak kamu harus push up 50 kali misalnya gitu. Ya, Gimana? pasti dia tahu dong dari video itu pasti tahu. Tapi bakalan ada penurunan ini nggak sih Bu, kayak penurunan tingkat semangat atau apa mungkin ya, dari Atau mungkin produktivitas. memang saya lihat sih, perhatikan yang dari April ya, April, Mei, Juni itu memang ada tingkat kejenuhan juga ada kan. Biasa mereka bertemu gitu, biasa mereka berkomunikasi secara langsung gitu kan, keluhannya apa yang memang harus diperbaiki ya, kekurangannya apa gitu kan, lebih mudah. Ya memang mau diapakan lagi gitu kan. susah tidak bisa, kita tidak bisa curhat pada siapa. Gimana? Memang hampir Iya. semua sama gitu, tidak saja di Indonesia kan, di seluruh dunia juga sama gitu. Merasakan itu semua gitu ya. Oke, baik. Kita balik lagi ke Hari Olahraga Nasional nih Bu ya. Kalau dilihat kilas balik, mungkin Ibu tahu nggak Bu nih kegiatan Hari Olahraga Nasional itu sebenarnya apa dan seperti apa? Ya mungkin ini menurut saya ya, untuk menghormati, menghargai atlet-atlet yang sudah berprestasi ya, membawa nama harum bangsanya gitu. Oke. Bangsa kita, apalagi kan negara kita, bangsa kita itu kan dulu lebih terkenal dari bulu tangkisnya kan, paling jago lah, paling hebat itu Indonesia itu kan. Oke. Mungkin itu penghargaan yang memang atlet-atlet kita sudah berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa ini. Oke, luar biasa. Nah, ini kan tanggal 9 September. Dulunya berarti kalau udah 38 tahun berarti tahun berapa tuh? Tahun berapa? Tinggal 2020 tambah 3. Ani ngitungnya gimana nih ya? Dikurangi ya? 2020 dikurangi 38. Gimana nih 2? Enggak tahu. Pokoknya itu aja Bu ya, pokoknya udah 38 tahun ya Bu ya. 38 Nah, ini refleksinya Bu di 38 tahun ini, Ibu melihatnya aktivitas olahraga atau mungkin semangat olahraga masyarakat Indonesia lebih secara nasional, mungkin khususnya di Banten lah, provinsi Banten, seperti apa Ibu melihatnya Bu? Kalau saya sih melihatnya lebih lebih ada kemajuan, lebih baik ya untuk prestasi-prestasi itu, apalagi khususnya di Banten. Baik Ya, di Banten. Seperti pekan olahraga pelajar aja ya. baik. Waktu 2000 sebelum yang di Jawa Tengah itu kan, kita urutannya jauh sekali, tidak masuk 10 besar. Baik. Tapi di 2017 itu yang di Semarang kita masuk di posisi 10 besar. 10 besar Di ya, ranking oke. posisi 7. Nah, Baik. kemarin kita di Jakarta itu naik peringkatnya Luar biasa. Berapa Bu? di peringkat ke-6. Ke-6. Jadi prestasi olahraga kita sudah semakin baik, termasuk untuk PON juga. Waktu di Jawa Barat kita sudah masuk 13 dari yang sebelumnya 21. Dari yang 21. Nah, di tahun Oke. berikutnya ini ke depan ya mudah-mudahan targetnya bisa masuk 10 besar. Amin. Itu tahun depan ya. Tahun depan insya kalau Allah. memang jadi ya. Amin insya Allah nih ya, semoga bisa lah ya, aktivitasnya bisa berlanjut. Dan memang komit ya, komitnya pimpinan kita ya. Salah satunya juga kan dengan adanya pembangunan sport center itu. Oh, iya ya Bu ya. Iya. Iya, ini Tahun baru ini. pikiran tahun ini. Oke, sudah jadi. Baru Baru akan mau pelaksanaan. dimulai pelaksanaannya gitu ya. Iya. Oh, itu mungkin cara penunjukannya juga nih bahwa kita konsisten, kita Konsisten juga terhadap prestasi olahraganya gitu insya Allah. Nah, ini melihatnya bahwa memang setiap tahunnya meningkat gitu Bu ya Bu, gitu ya, di Banten sendiri Iya, khususnya. khususnya di Banten. Yang paling banyak menyumbang medali atau prestasi Bu di daerah mana Bu? Kalau Banten secara keseluruhan sih ya, kan karena membawa Banten ya, hanya cabang olahraganya. Cabang olahraganya aja. Oke. Apa Bu cabang olahraga yang paling menonjol di Banten sendiri nih kira-kira? Kalau kita sih judo ya, kalau nggak salah karate gitu. Itu ada beberapa memberikan medali emas. Medali emas juga, judo dan karate. Iya. Karate, Iya. oke. Kalau lokalnya Bu ada?
Jangan dijawab, Bu. Oke, Hani potong. Ini pemirsa Sultan TV di rumah biar penasaran. Tetap bersama kami di Bincang hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang hari ini. Dan Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan masih bincang-bincang dengan Ibu Ai nih. Ibu Ai, tadi kita sudah bahas dari mulai kegiatan Ibu, aktivitas Ibu, kemudian juga di segmen 2 kita sudah menyinggung soal Hari olahraga nasional. Apa sih hari olahraga nasional ya, Bu ya? Hari Ornas sebutannya. Hari Ornas ini perbedaannya cukup jauh di masa yang sebelum pandemi dan juga di masa yang sekarang, karena sebelumnya kan kita selalu ada, Bu ya, dari di sekolah sendiri kegiatan-kegiatan yang rutin, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan setiap tahunnya atau menjelang atau menuju ke hari Ornas sendiri gitu ya, hari olahraga nasional sendiri. Nah, jika tahun ini pasti perbedaannya cukup berbeda. Tadi juga sempat terjeda nih, belum dijawab Bibi yang sempat terjeda tadi, mohon maaf Bu, Hani potong terlebih dahulu. Nah ini tadi ada yang paling diprestasikan di Banten adalah karate dan juga judo ya Bu ya. Kalau untuk olahraga lokalnya sendiri ada Bu? Ada pencaksilat ya. Pencaksilat. Pencaksilat yang Popnas kemarin di Jakarta dapat 1 medali emas juga. 1. Oh, juara keberapa deh Bu? Enggak, itu medalinya ya. Oh, medalinya. emas, perunggu gini. Oke. Itu tingkat pelajar nasional. Oke, luar biasa. Itu berarti pencaksilat ya Bu ya. Pencaksilat tuh tapi kalau misalkan Karena sementara pencaksilat juga kan sudah masuk muatan lokal. Muatan Itu lokal, ada di Kota Serang kalau nggak salah sama Kabupaten Serang ya, sudah menjadi muatan lokal. Berarti sudah ada dilombakan gitu. Enggak, di sekolah, sekolahnya. Di sekolah Sekolah juga. juga. Di SD Oke. itu muatan lokalnya. Oke, muatan lokalnya ada gitu kan ya. Iya. Oh.
Iya, Hani dulu nggak ada Bu. Nggak ada ya? Nggak ada. Coba kalau ada ikut kali. Iya kali ya. Pencak silat, IBLD beda ya. IBLD. Eh, Pencaksilat itu apa Ikatan ya? bela diri berbeda dengan. Berbeda, ada. Oh, Beda berbeda. kan bela diri itu kan banyak, ada karate, ada pencaksilat, ada judo, ada taekwondo. Oke. Banyak jenis. Ya begitu ya pokoknya dulu olahraga Bu ya. Yuk. Nah, ini ngomongin tentang Hari Olahraga Nasional nih Bu, kan berbeda nih dari tahun sebelumnya. Kalau tahun ini Bu ada temanya apa Bu? Dan dilakukan kegiatannya seperti apa Bu? Bisa jelasin? Nah, kalau temanya tuh kalau nggak salah ya, itu sport science, sport tourism, dan sport industri. Oke. Jadi hari olahraga ini mendukung terhadap prestasinya olahraga sendiri, Oke. ya, terhadap sport tourismnya. Jadi olahraga itu bisa menjadi wisata juga, dan sport industri. Oke. Jadi diharapkan pelaku-pelaku olahraga itu yang memang sudah tidak apa ya, tidak sudah mendekati pensiun kali ya, mendekati pensiun, tidak beraktivitas lagi. Di samping dia mungkin menjadi pelatih, dia bisa berupaya untuk sport industri itu, apa dia punya keahliannya atau untuk berwirausaha. Misalkan kalau dia bulu tangkis, dia mau jual raketnya atau memang sepatunya gitu. Jadi olahraga itu sebetulnya untuk saat sekarang sih lebih fleksibel ya. Jadi tidak aja atlet itu selesai atlet ya tidak berhenti ya, tapi kalau dia punya prestasi dan punya inovasi yang lain, menurut saya itu peluangnya banyak ya. Ya, satu sisi kan atlet sekarang begitu prestasi dia juga kan dapat penghargaannya seperti bonus apa gitu kan. Nah, dari situ kan bisa berkreasi untuk kehidupan dia ke depan, tidak harus bergantung lagi kepada pemerintah. Oke, tadi temanya apa? Sport, science, Sport sport science, tourism dan industri. dan industri. Kalau Oke. sport science itu kita pernah waktu kemarin di Pekan Olahraga Pelajar itu kita pernah menggunakan sport science itu, sehingga hasilnya ada peningkatan prestasi dari 7 menjadi 6. Jadi memang sangat dibutuhkan lah, karena ada teknik-teknik yang memang harus dimiliki oleh atlet gitu. Oke, gimana sih Bu sport science itu? Saya sendiri juga Belum susah itu ya, mau- belum menjelaskannya bingung ya? karena memang panjang sekali, Oke. banyak itunya, ada alat ukurnya, ada apanya. Jadi dari sisi apa tungkai kaki juga mereka Oh, iya, jadi kan nggak bisa nih sedetail itu Bu ya? sedetail itu. Jadi nanti mereka tuh kekuatannya ada di mana gitu, ada penilaian itu. Penilaian khusus gitu ya. Oke. Kalau sport tourism seperti apa Bu? Ya kalau wisata ya, olahraga sambil wisata ya, ada gantole kan. Gantole. Gantole Aduh, tau nggak? tahu nggak ya nggak Bu? Gantole itu yang pakai pesawat turun itu. Oh itu ya, kalau mungkin kalau dijelasin Hani pasti kebayang gitu ya, namanya cuma nggak tahu. Bisa jadi narik wisata gitu kan. Ada Selancar itu Bu? selancar. Selancar air itu. Selancar juga. Kita juga ada beberapa atlet juga selancar. Dan wisata kita juga kan udah Sudah bisa dipakai itu kan. Oh, Bisa warna kalau nggak salah pernah jadi event juga. untuk event juga itu selancar itu. Oh. Dan memang atlet-atletnya juga memang orang yang dekat-dekat laut lah. Karena dia juga berselancar ya Bu ya. Oke, tadi sport science, sport tourism, satu lagi sport industri. industri Yang tadi seperti saya- apa? Oke. Jadi dari atlet yang memang sudah tidak produktif tapi dia punya inovasi gitu kan, atau dia mau berwirausaha atau apa gitu, bisa. Jadi lebih kepada untuk kehidupannya masing-masing. Masing-masing. Oke. Kenapa nih Bu ngambil tema ini Bu? Ya karena dilihat dari kondisi yang sekarang, Oke. pariwisata kita juga kan sedang berupaya untuk bisa menarik wisatawan gitu kan, dan industri juga yang memang mulai melemah karena kondisi pandemi ini. Mudah-mudahan dengan keinginan dari Semua pihak. semua pihak ya, semua pihak bisa terwujudkan gitu. Terwujud. Baik, luar biasa. Aduh, ini sport science, sports tourism dan juga sport industri ya. Nah, ini kan berarti tidak ada nih Bu ya. Kalau untuk tahun ini tidak ada tuh perlombaan-perlombaan lagi karena memang dibatasi oleh itu gitu. Sebenarnya Atau bukan ada tidak secara- ada. Kalau ada rencananya, kalau nggak salah anak atlet pelajar juga akan ikut lomba tapi secara virtual. lombanya secara virtual. Iya,
kan bela diri itu ada yang seni, Oke. ada yang tanding ya, tarung ya, apa bela dirinya ya kan. Oke. Nah, yang dilombakan itu seninya. Kalau seninya kan bisa lewat virtual. Ada perorangan, ada bergu. Oke. Oh, gitu. Berarti akan ada perlombaan secara virtual iya. gitu ya. Dan rencananya kita kalau memang pandemi ini bisa diselaraskan dengan kondisi sekarang, kita rencana juga ada bulan terdekat ini tahun ya, ini tapi iya, bulan terdekat ini kalau memang situasinya memungkinkan. mungkin kan. Jika tidak akan kembali lagi Ya mungkin tahun depan. Ada kita sebanyak-banyak berdoa nih kayaknya Bu Iya. ya Allah biar bisa aktivitasnya juga bisa terlaksana, Iya. semua program kerja juga bisa dilaksanakan gitu kan tentu saja gitu. Nah ini kan hari olahraga nasional, tumbuhkan semangat olahraga nih. Ini menumbuhkan semangat olahraga masyarakat ataupun juga para atlet, pelatih dan juga yang khususnya orang-orang dari provinsi Banten seperti apa sih Bu harusnya? Artinya kan kita olahraga itu tidak harus prestasi ya, Iya. hanya untuk bugar dan sehat pun gitu kan. Seperti di kita juga ada olahraga rekreasi, ada olahraga tradisional. Ya, pasti belum tahu Mbak Hani kan. Kalau olahraga tradisional itu seperti gobak sodor, Sodor. ya. Oh itu latihan. Itu aku Iya. pernah tapi di waktu kecil, sekarang udah nggak ada lagi Bu. Sama apa tuh? Panjang apa? Terompah panjang itu apa? Lomba bakyak ya. Yang pakai tahu. Sama egrang gitu kan. Igrang ya, yang pakai ini ya. Ya. Kayak ada olahraga rekreasinya juga kan ada itu yang selancar itu termasuk rekreasi. Oh yang selancar juga. Terus ada senam itu kan banyak, ada yang aerobik, ada yang apa yoga. Ada yang lain-lain lah. Banyak gimana orang bisa mengikutinya gitu. Berarti bisa ya Bu ya, kegiatannya bisa yang bisa dilakukan di rumah? Bisa jadi tidak harus berkerumun ya, apalagi sekarang lebih mudah lah menurut saya. Lebih mudah kan. Kalau dulu mah kaset hanya tip kita mendengarkan, kalau sekarang kan sudah audiovisual. Oke, pakai handphone juga, Bisa. pakai YouTube Gitu. bisa melihat cara-cara. Tapi Iya, itu gerak-geraknya juga kan. gerak-geraknya gitu, jadi bisa dilakukan di pemirsa. Jangan malas olahraga. Iya. Hani juga sih. Hani juga nggak boleh malas olahraga. Pemirsa Sultan TV juga jangan malas olahraga nih, karena tidak, tadi kata Ibu Ayu bener sih, tidak hanya untuk prestasi tapi juga untuk kebugaran dan juga kesehatan tubuh kita sendiri ya Bu ya. Oke, tumbuhkan semangat olahraga sekarang di hari olahraga nasional pastinya. Nah ini juga Hani masih pasti penasaran karena kan perbedaannya cukup jauh kan, tapi kan sekarang nih Bu Hani bilang bahwa tadi ini adalah masanya masa transisi, diadaptasi baru atau kenormalan baru, berbeda kan. Sempat Agustus kemarin pemerintah pusat bilang bahwa kita sudah mulai sudah mulai bisa ada secerca harapan bahwa kegiatan ekonomi, sektor ekonomi juga sudah mulai sedikit ada kegiatan, kemudian juga aktivitas juga sudah mulai dilaksanakan, walaupun tadi katakanlah harus menggunakan masker, kemudian juga harus cuci tangan, jaga jarak juga tidak boleh kan, tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Nah melihat itu kan berarti kan sejauh ini kan selama kurun waktu Maret, April, Mei, Juni itu kan tidak ada aktivitas nih Bu kan dari olahraga, tidak ada karena tidak boleh keluar rumah. Iya. Gitu kan. Nah di masa yang sekarang berarti sudah mulai ada aktivitas pertemuan antara atlet dan juga mungkin atlet dan juga pelatih, atau seperti apa nih Bu? Mungkin sebetulnya ada ya, cuma memang tetap menggunakan protokol kesehatan dan tidak berkerumun, tidak lebih dari 5 orang biasanya kan gitu. Walau bagaimanapun mereka tetap harus ada temu mukanya ya, tapi tidak berkerumun. Kalau misalkan atletnya ada 10 kan tidak harus 10-10-nya gitu, secara bergiliran lah mereka gitu, untuk bisa dapat arahan dari pelatih. Mungkin juga kayaknya nggak mungkin sekaligus langsung bawa atletnya banyak suruh latihan, tapi kayaknya harus satu-satu. Iya, artinya tidak. Kalau dulu kan harus semua hadir, tidak hadir malah dicoret. Kalau sekarang kan enggak. Mereka tetap diarahkan untuk latihan, untuk dibina oleh para pelatihnya gitu kan. Tetap aktivitas tetap ada lah, tidak berhenti total. Tapi untuk yang cabang olahraga yang bergu contohnya, kan masa kita harus satu-satu gitu Bu, atau seperti apa? Makanya kalau untuk bergu itu saya masih menggunakan virtual itu. Ya memang agak sulit sih ya, menyelaraskan gerakan segala macam itu agak sulit ya. Tapi mungkin ada teknisnya lah.
nggak Dari mungkin lah itu ya. sendiri dari Dari pelatih pat- juga ada gitu Bu ya, pasti Iya, ya nggak pasti. mungkin gitu, karena mereka juga pasti punya cara aja sih Iya. buat atletnya juga bisa terus produktif pastinya gitu kan, nggak ya maksudnya nggak lembek nanti kalau misalkan dilihat dari hasil ininya, kalau pas ketemu ternyata ada pengurangan apa misalkan produktivitas atau pengurangan di latihannya, bisa kelihatan kali ya Bu ya. Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Kalau dia jarang latihan misalnya. dia jarang latihan kelihatan. Apa namanya kan kelihatan lah. Jarang olahraga juga kelihatan. Kelihatan lah. Kalau aku nggak olahraga juga capek. Wah, ibu nggak olahraga capek. Badan pada sakit-sakit. Pada ya. sakit-sakit. Aku kalau olahraga malah sampai. Oke, ini luar biasa sekali disambut Hari Olahraga dengan semangat olahraga. Nah, Ibu sudah sejauh ini Ibu sudah di Dispora selama 4 tahun juga gitu ya, Bu. Nah, melihat momentum ini gitu, Hari Olahraga Nasional, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan untuk masyarakat kira-kira di Kalau momen ini? Di momen ini sih ya kita sambut Hari Olahraga ini, tumbuhkan semangat olahraga. Kita tumbuhkan semangat dari diri kita gitu. Dalam rangka meningkatkan imunisasi artinya imunisasi, imun, iman dan antisipasi. Oke, itu ada singkatannya ternyata. Imun, iman dan antisipasi, luar biasa. Jadi kita harus tetap semangat, Oke. harus tetap optimis dengan kondisi seperti ini. Kalau kitanya tidak optimis, bagaimana kita bisa menyelaraskan musibah pandemi ini? Iya, benar ya Bu ya. Gimana Harus kalau tetap tidak optimis? optimis. Harus tetap optimis juga. Nah, ini juga penting nih Bu, kalau dilihat dari katanya pikiran itu, stigma negatif dan positif itu bisa terlihat, bisa apa ya, bisa mempengaruhi diri kita. Betul. Iya Bu, setuju Bu sama Setuju, statement sepakat. itu. Sangat, karena katanya kalau kita optimis, kemudian juga kita stigmanya positif terus, otomatis kita bawa harinya juga Iya. optimis. Enak, imun kita akan tetap Enjoy gitu ya, tetap gitu ya imunnya, kayak ibu senyum aja, semangat aja, hari ini sudah mau berbagi, sudah kesini juga kan, itu kan berarti ada jiwa semangatnya nih, Hari Olahraga Nasional gue semangat gitu, saya semangat gitu, harus semangat gitu. Nah, semuanya kan harus perlu kerja sama juga gitu, masyarakat, mungkin stakeholder terkait, pemerintah juga, para pemangku kebijakan juga gitu tuh, harus bersama-sama, sinergitas ya Bu ya. Iya, betul. Kalau tidak ada sinergitas ya percuma kalau dari pemerintah aja, tapi pemerintah pusatnya, kalau dari pemerintah pusat aja misalnya, kalau dari pemerintah daerah kurang mendukung misalnya sama saja, kalau dari masyarakat kurang mendukung ya sama saja. Kalau tidak ada sinergitas kan sulit gitu ya Bu ya, sulit untuk mewujudkan, ya intinya mewujudkan Banten yang lebih maju. Pasti siapa sih nggak pengen provinsinya? Harus maju dong. Ya kan Bu ya, apalagi gitu ya di ranah olahraga sendiri gitu ya, jika melihat itu. Nah Ibu, ini kita udah hampir 1 jam, udah mau ke 5 menit, tadi katanya disuruh 5 menit lagi mau closing kayak gitu, menit lagi mau closing, nggak kerasa Bu ya. Iya. Kita ngobrol dari tadi nggak kerasa. Nah Ibu kan selaku istilahnya di Sekretaris Dispora Provinsi Banten, kemudian hari ini hadir ke sini juga, dan kita tadi bahas sudah cara penumbuhkan semangat olahraga seperti apa dan lain sebagainya di momentum Hari Olahraga Nasional ini. Nah, Ibu harapan ke depan kira-kira apa sih Bu? Harapan kami ya meningkatkan kebugaran, akan tercipta prestasi olahraga, juga akan meningkatkan kebangkitan ekonomi di Provinsi Banten ini. Mudah-mudahan dengan Hari Olahraga ini semua harapan kita terwujud. Amin 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 ya, semoga harapan, mungkin juga para atletnya, mungkin para pelatihnya juga ini bisa terus berprestasi ya Bu ya. Amin, amin. Pastinya gitu di Banten juga gitu. Semoga apa-apa yang diharapkan juga ini bisa terwujud, bisa tercapai, dan bisa bisa di sama-sama bekerja sama gitu. Ya kan, dari semua pihak gitu tuh, dari atlet, kemudian dari pemerintah, dari masyarakat juga, dari pelatih dan lain sebagainya. Nah, ini sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini Bu, Hani pengen tahu terlebih dahulu deh, mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan kiranya untuk masyarakat atau untuk para pelatih atau juga para atlet atau juga siapapun, boleh Bu, silakan. Kameranya sebelah sini Bu. Oke, terima kasih. Harapan kami ke depan, mudah-mudahan walaupun dengan kondisi pandemi sekarang, kita tetap semangat, tetap berprestasi, khususnya untuk para atlet, dan untuk masyarakat pun harus tetap sehat dan baik.
Harus ya Bu ya, Harus. itu mah harus, kita juga harus tetap sehat dan Ibu juga sehat terus Ibu. Nih Alhamdulillah. Hani ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV ya Bu ya. Iya. Sehat terus, semangat terus, luar biasa ini Ibu, ya Allah. Hani jadi tertampar nih rasanya, harus olahraga Hani, harus olahraga gitu. Ibu aja ya, olahraga terus gitu ya. Hani harus olahraga juga nih, jangan mentang-mentang merasa sehat aja. Tapi kita nggak tahu ya Bu ya. Iya, Badan karena kurus kita kali ya, jadi merasa sehat. merasa sehat aja gitu. Nah, Ibu closing statement kira-kira untuk pemirsa Sultan TV di rumah seperti apa closing statementnya? Ayo kita majukan Sultan TV ke depan, karena ini juga milik masyarakat Banten. Ada lagi Bu kata-kata bijak untuk masyarakat? Hiduplah dengan sehat, ikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 amin. Terima kasih Ibu hari ini sudah Sama-sama. hadir di sini, sudah berbincang juga dengan Hani, dengan kru-kru di sini juga, tentunya dengan pemirsa Sultan TV juga. Terima kasih sudah menemani kita juga di kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa juga terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga Hani ucapkan terima kasih tadi sudah bahas tentang sambut Hari Olahraga Nasional dan tumbuhkan semangat olahraga. Kita berdua sama-sama ucapkan selamat Hari Olahraga Nasional yang ke-38. Semoga dunia keolahragaan ini menjadi semakin berprestasi dan juga semakin meningkat. Amin, pastinya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Hani ucapkan sekali lagi dan juga terima kasih pemirsa Sultan TV sudah menyaksikan bincang hari ini. Akhir kata saya Hani Fabdila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.